Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN 2023, perkenalkan nama saya Saryaji. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan 2003 kategori 1 Universitas Imam Bonjol Padang, NIM 23240200015. Saya mengajar di Mas Darul Hasanah mulai dari tahun 2014 sampai dengan sekarang. Mata pelajaran yang saya pegang adalah Al-Quran Hadis. Hari ini, Sabtu tanggal 26 Agustus 2023, saya melaksanakan praktek UKIN. Saya akan melaksanakan praktek UKIN tentang pembelajaran yang judulnya isi pokok ajaran Al-Quran. Mohon saran dan kritikan untuk perbaikan mata pelajaran berikutnya agar dapat memberikan pembelajaran terbaik untuk peserta didik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah pondok pesantren Darul Hasanah, di mana tempat saya menuntut ilmu dahulu dan saya membaktikan diri saya di pondok ini juga. fx ini dinamakan fungsi pelajaran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, Ibu? Baik. Sekarang silakan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbina billahi rabban wa bil islam dinan wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman katsira. Amin. Anak-anak ibu semua, ibu sayangi, hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran materi Al-Quran Hadis yang judul pelajaran kita hari ini adalah isi pokok ajaran Al-Quran. Ibu akan membagikan soal dan anak ibu jawab berkelompok. Jadi sebelumnya anak ibu sudah belajar tentang keotentikan Al-Quran. Kemarin apa arti keotentikan? Keotentikan kemarin artinya keaslian atau kemudian Al-Quran. Jadi sekarang kita akan membahas tentang isi pokok ajaran Al-Quran. Tapi di sini ibu ingin kalian menjawab ya. Pertama kita harus ketahui di dalam Al-Quran itu mengandung isi pokok yang banyak isi pokok. Namun kalau secara umum atau global itu berisikan dua. Qablun dan qablun minan nas. Namun ada yang dia terperinci beberapa, dan inilah yang akan ibu suruh kalian untuk menjawab soal-soal yang sudah disediakan dalam lembar LKPD. Jadi ini akan ibu bagi kalian ada 21 orang kan? Ya. Ya.
Ajak Sylvia hadir tangan. Iya, coba silahkan. Yang mana Ajak Sylvia berdiri? Biar nampak jelas ya. Widya Kusuma, Sahmida, Hilda Muspira, Nur Saida, Daun Marhabi, Izin Bu. Arini, Izin Bu. Indah Lestari, Hadir. Kalimatun Nisa, sehat ya Kalimatun. Manina, Sakit Bu. Rehana, Siti Sersiana, Siti Sersiana Watinya bukan. Irsyadul Jannah. Oh iya, Fitri Indah, Elija Afari, Hadir. Irsyada Fitria Zahra, Sakinah, Hadir. Maulida Rahmatin Ukus, Izin Bu. Urfi Mutia Rahma, Izin. Nur Azkia, Isnaina, Salma Sylvia, Sediwati. Ya, berarti ada beberapa orang yang tidak berhadir ya. Jadi kita akan bagi kelompoknya masing-masing. Coba kelompok satu tunjuk tangan. Soalnya kita coba kalian bahas nanti ibu minta kalian presentasikan juga kan. Kemudian kelompok dua yang mana? Kelompok dua silakan boleh nanti bapak bergabung menjawabnya. Kerjakan sama-sama. Kelompok tiga, kelompok empat. Jadi untuk supaya lebih ekspres otaknya dulu kita nyanyi dulu, ya nyanyi lagu pada bahasa Indonesia yang siapa kan? Kita dengar dulu untuk nama semangatnya. Coba Darul Hasanah, Darul Hasanah, pesantren kita, cetusan jiwa para pendirinya, tempat mengabdi kepada agama, membina umat berbudi mulia. Darul Hasanah, pesantren kita, cetusan jiwa para pendirinya, tempat mengabdi kepada agama, membina umat berbudi mulia. Bermoral tinggi, akhlak mulia, berbadan sehat, akal pun sempurna, berilmu luas, pikiran cerdas, beramal ikhlas, itu semboyannya. Tuhan ujung Maret tahun 72 awal didirikan pesantren kita. Abu Jamzami pendiri pertama, lalu diteruskan Abul Irsyadul Fikri. Menggali ilmu kapan abada, berguru pada Abu Labaisadi, belajar tauhid beserta tasawuf kepada Abu Syekh Amran Wali. Darul Hasanah, tempat bahagia umat Islamiyah, menjadi jiwanya Quran dan
Bagus sekali ya Ibu semua. Nah, jadi lebih semangat ya. Jadi abuya kita itu kan pertama dia mengaji, kemudian ada bisa ibadah, tapi di universitas dan sekarang kuliahnya di Universitas Padang. Kita mudah-mudahan jadi nanti bisa berjalan abuya besati, amin. Jadi abuya kita tadi mengajarnya, dia apa belajarnya lagi di Darussalam kepada Buya Muda Wali, kemudian kepada Syekh. Ya. Jadi silakan dijawab oleh ibu semua soalnya. Ya kita bacakan dulu ya dari kelas. Ya, yang belum jelas soalnya kalau tidak jelas bacaannya saya baca. Isi pokok ajaran Al-Quran meliputi A. Akidah, ibadah, dan muamalah, akhlak, hukum dan kisah-kisah terdahulu. Sejarah B. Sejarah kejujuran. C. Pendapat para ahli. D. Isyarat tentang masa depan. 2. Arti akidah adalah A. Keadilan, B. Keselarasan, C. Keteguhan, D. Keyakinan. 3. Ajaran yang pertama dan utama yang diajarkan para nabi mulai daripada Nabi Adam AS sampai dengan Nabi Muhammad SAW adalah A. Beramal, B. Ibadah, C. Tauhid, akidah, D. Akhlak. 4. Surah Al-Ahzab ayat 21 merupakan salah satu dalil yang berkaitan dengan A. Akidah, B. Kisah umat terdahulu, C. Ibadah, D. Akhlak. 5. Surah secara khusus menjelaskan masalah tauhid adalah Al-Fatihah, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Lahab. Pilih salah satu. 6. Kisah-kisah berikut yang tidak terdapat dalam Al-Quran adalah Nabi Musa dengan Fir'aun, Nabi Nuh dengan air bahnya, kaum Ad dan Samud, Raja Fatah dengan anaknya. 7. Yang dimaksud dengan ibadah adalah pengamal seorang dengan menjalankan syariat agama, ketekunan seseorang dalam bekerja, keadilan seseorang, kepercayaan seseorang. 8. Surah Al-Fatir ayat 8 adalah berkaitan dengan A. Akhlak, B. Ibadah, C. Keadilan, D. Kisah-kisah terdahulu. 9. Kisah-kisah terdahulu dapat dijadikan A. Bukti adanya hari kiamat, B. Pelajaran bagi umat, D. Dalil keadilan, C. Dalil keadilan ya, D. Pendapat para ahli. 5. Hablum minallah dan hablum minannas termasuk isi kandung Al-Quran secara A. Khusus, B. Umum, C. Salah semua, D. Secara jelas. Jelas sudah soalnya anak ibu semua? Jelas. Jelas, boleh siap lagi. Mana anak ibu semua? Sudah siap menjawab? Sudah. Coba kumpulkan ke kelas ke depan. Bukan? Kelompok A boleh dikumpul, kelompok B. Kelompok A yang mana? Di tangan. Kelompok B yang mana? Kelompok B coba sebutkan nama kelompoknya. Siapa-siapa nih? Sehana, Farin, Jamila, Mila. Kelompok C? Lupa nih namanya. Ya. Siapa nama kelompoknya? Sada, Aca, Risti. Satu lagi? Lestari. Itu? Ya. Oke.
Kompak kan menjawabnya? Cepat, berarti kompak menjawabnya. Coba Ibu Mitra presentasikan dulu kelompok A. Ya, siapa nih yang mewakili? Kalimat bisa. Kalimatul Nisa. Ya, coba Kalimatul Nisa ini. Nah, ini jawaban kamu semua dari Jawa. Alhamdulillah. Tapi Ibu minta jawabannya yang presentasikan nomor 1 dan 2. Nomor 1, coba isi pokok ajaran Quran, coba jawabannya. Nomor 1, isi pokok ajaran Al-Quran meliputi A. Aqidah, ibadah, dan muamalah, akhlak, hukum, kisah-kisah terdahulu. B. Sejarah, kejujuran. C. Pendapat para ahli. D. Isyarat tentang masa depan. Jawabannya Jawabannya adalah A. Itu aqidah, ibadah, dan muamalah, akhlak, hukum, kisah-kisah terdahulu. Aqidah dicontoh sudah tertera di dalam Al-Quran surat Ikhlas yang berbunyi Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, yang berarti katakanlah Muhammad dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat pencipta, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Ibadah. ibadah itu contohnya seperti apa? Ibadah seperti contoh salat, puasa. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan bagaimana cara salat, bagaimana cara puasa. Dan muamalah seperti contoh jual beli, akhlak. Jual beli apa lagi? Kalau muamalah ini kan interaksi sama manusia, jual beli apa lagi? Berkongsi, ya kan? Ya kan? Apa namanya berkongsi dalam bahasa pikiran? Apa? Bicara yang boleh ongkos, ya kan, sewa. Kemudian akhlak seperti contoh adab sesama teman, guru, dan orang tua. Di dalam surat Al-Luqman ada dijelaskan tentang adab kepada orang tua. Ada yang tahu? Surah Al-Luqman tentang adab kepada orang tua. Waskur di wali-wali dai. Kepada kedua orang tua telah mengasuh selama 2 tahun. Berikan nilai dirinya kan 2 tahun secara sempurna. Sebab itu kita berbakti. Terus Ada juga hukum. Di dalam Al-Quran juga dijelaskan tentang hukum-hukum seperti contoh hukum qisas, mencuri, dan zina. hukum zina, kalau zina bagaimana hukumannya dalam Al-Quran? Di apa? Dicambuk bagi yang belum menikah. Kalau yang sudah menikah berzina, apa? Dirajam. Rajam itu dilempari pakai batu sampai meninggal. Tahu pemimpin yang pernah melaksanakan ini? Sahabat siapa? Sayyidina Umar. Rajam anaknya itulah keadilan pemimpin juga Sayyidina Umar. Terus kisah-kisah terdahulu. Seperti contoh di dalam Al-Quran juga dijelaskan atau diceritakan kisah-kisah terdahulu seperti contoh kisah-kisah Ashabul Kahfi, kisah Qarun, dan kisah para nabi. Kisah para nabi yang kamu tahu ini Nabi siapa misalnya? Nabi Musa. Apa itu Nabi Musa? Yang membelah lautan, bisa membelah lautan. Tongkat Nabi Musa. Iya. Ya. Udah ya? Jawab nomor 2. Asli dari Akidah adalah A. Keadilan, B. Keselarasan, C. Ketekunan, dan D. Keyakinan. Dan jawabannya keyakinan. Maksud keyakinan di sini ialah keyakinan terhadap rukun iman. Seperti contoh keyakinan kita terhadap adanya Allah Subhanahu wa taala dan keyakinan kita terhadap rukun iman yang lain. Seperti apa rukun yang lain? Adanya hari kiamat, Adanya padang mahsyar,
adanya syirat, ya kan? Yakin kita dengan apa lagi beriman? Hah? Percaya pada ada malaikat samping kiri kita. Siapa namanya? Rakib Dan Adit. Nah, ada malaikat yang menyiksa dalam kubur. Siapa namanya? Mungkar dan Nakir. Ada malaikat yang menjaga surga dan neraka. Siapa namanya? Ini harus kita ya yakin. Malaikat azab, ada malaikat rahmat. Ada lagi rukun iman apa lagi? Kepada Nabi. Kepada Nabi. Berapa Nabi yang diketahui? 25. Nabi darah. Ada Rasul. Ya. Apalagi rukun iman? Percaya dengan kitab yang wajib diimani. 4. Bukan. Al-Quran. Injil diturunkan pada Nabi siapa? Musa. Zabur. Daud. Al-Quran. Nabi Muhammad SAW. Pintar sekali nah. Udah cukup. Kelompok 2, coba silakan presentasikan. Siapa wakil ini? Rehana. Jadi yang kamu presentasikan nomor 3 sama 4 ya. Coba nomor 3 sama 4. Ajaran yang pertama dan utama yang diajarkan para nabi mulai dari pada Nabi Adam alaihissalam sampai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah A. Beramal, B. Ibadah, C. Tauhid atau akidah, D. Akhlak. Jawabannya? C. Tauhid atau akidah. Maksudnya gimana? Coba jelaskan. Di dalam Al-Quran terdapat surah ayat tauhid, yaitu wa qala luqmanu libnihi wa huwa ya'zuhu ya bunayya la tusyrik. Ya'zuhu ya bunayya la tusyrik billahi inna syirka la zulmun azim. Artinya tatkala berkata Luqman bagi anaknya dan dia menasihati anaknya, wahai anakku, jangan kau syirik akan Allah. Sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Salah satu contoh ayat tentang ketauhidan. Terus bisa ceritakan sejarah tentang tauhid pada masa Nabi Muhammad SAW. Ketika mensiarkan agama Islam, dia berapa tahun menyiarkan? 13 tahun. 13 tahun. Tauhid. Ayat tauhid itu bisa dilihat dalam surah apa kalau di dalam Al-Quran? Dalam surah Makkiyah. Khusus membicarakan tauhid. Oke, boleh habis presentasinya. Ada lagi yang presentasikan? Ada? Oke, cukup. Terima kasih. Kelompok 3. Ya, satu presentasikan. Bersama tulisannya. Coba nomor presentasinya nomor 5 sama 6 ya. Coba baca. Surah yang secara khusus menjelaskan masalah tauhid adalah A. Al-Fatihah, B. An-Nas, C. Al-Ikhlas, D. Al-Lahab. Jawabannya ialah C. Al-Ikhlas. Jadi kepada teman-teman, adakah dikhususkan di dalam surah Al-Lahab tentang ketauhidan? Coba baca dulu ya teman-teman. Saya akan membacakannya untuk kepada teman-teman, tolong ya disimak. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran zata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi diniha hablum min masad fi zidha. Terus ada nggak situ berbicara khusus tauhid? Tidak. Ada tadi dalam surah Al-Ikhlas. Coba terus. Nomor 6.
Kisah-kisah berikut yang tidak terdapat dalam Al-Quran adalah A. Nabi Musa dengan Fir'aun, B. Nabi Nuh dengan air bah atau kapalnya, C. Kaum Ad dan Samud, D. Raja Patah dengan anaknya. Jawabannya D. Raja Patah dengan anaknya. Ya, Nabi Musa dan Fir'aun ada kisahnya dalam Al-Quran? Ada. Banyak ya. Banyak kisah Fir'aun Nabi Musa ini dalam Al-Quran. Kemudian termasuk apa kisahnya? Tenggelam di dalam sungai ini. Siapa yang tenggelam ini? Fir'aun. Terus apalagi Nabi Nuh dengan air bahnya, dengan kapalnya. Gimana kisahnya sedikit bisa diceritakan? Kufurnya umatnya kepada Allah SWT. Nabi Nuh meminta semoga Semua orang itu naik ke kapal yang mana yang mengikut ajaran Nabi itu yang tenggelam siapa saja di situ, termasuk istri ada. karena tidak apa, karena tidak beriman kepada Allah. Ada lagi yang bisa selesaikan? Boleh, terima kasih. Syada. Berapa empat? Siapa presentasikan? Nurul Asia. Ya, coba Asia. Nomor 7 dan 8. Yang dimaksud dengan ibadah adalah A. Pengamalan seseorang dalam menjalankan syariat Islam, B. Ketekunan seseorang dalam bekerja, C. Keadilan seseorang, D. Kepercayaan seseorang. Jawabannya? Jawabannya A. Pengamalan seseorang dalam menjalankan syariat. Kemudian apa yang bisa dijelaskan di situ? Ibadah adalah sesuatu yang dikerjakan dapat amalan dari Allah. Salah satunya adalah salat, memasak, menuntut ilmu. Bahkan memasak bagi perempuan juga termasuk pahala. Jika kita niatkan pahala, maka Allah akan memberikan pahala. Oh, betul sekali. Bisa dipahami itu? Bisa. Jadi yang dimaksud dengan ibadah adalah pengamalan seseorang dalam menjalankan syariat agama. Apa saja diamalkan dapat pahala. Pahala selama itu mengerjakan perintah Allah. Oke, ada lagi surah Al-Fatir ayat 8 adalah berkaitan dengan Surah Al-Fatir ayat 28 adalah berkaitan dengan A. Akhlak, B. Ibadah, C. Keadilan, D. Kisah-kisah. Jawabannya adalah B. Ibadah. ada ayat yang bisa dibaca. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi min dawabi mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yashallahu min ibadihi ulama. Innallaha azizun hakim. Ya, dah. Nah, jadi ayat di situ tentang ibadah ya. Baiklah anak ibu semua, cukup bagus presentasinya, nilai ya, semua kelompok sudah bisa menjawab, apalagi materi alternatif ini juga dipelajari di pondok dalam bentuk kitab sendiri ya. Kitab apa itu? Kalau di dalam Al-Quran hadis ini kita baca di sini kitabnya Ulumul Quran ya, atau Ulumul Hadis, atau kitab hadis langsung ya. Baiklah anak ibu semua, masih ada waktu 6. Oke lah. Baiklah, saya rasa bagus sekali sudah apanya anak ibu semua. Mungkin ini bisa kita jumpa lagi di minggu depan dalam materi kisah-kisah terdahulu. Nanti khusus kita bahas dan kisah yang belum terdapat dalam Al-Quran. Terima kasih dari semua. Selamat bekerja untuk minggu depan. Tolong cari ayat-ayat berhubungan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Boleh cari ayat Quran yang berhubungan dengan kisah Nabi Sulaiman, satu ayat kelompok A. Di kisah Nabi Nuh, kisah Nabi apa itu? Oh, kisah Ashabul Kahfi. Satu lagi, kisah Nabi Musa. Boleh dicari di dalam Al-Quran ayat yang berhubungan dengan itu. Saya rasa demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.